Waktu dan kesempatannya kan persilakan buat Kak Siska untuk bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup Kak Siska. Oke, silakan Kak Siska. Oke, kedengaran ya suaraku ya? Ya. Pertama-tama saya berterima kasih sih karena diberikan kesempatan untuk kesaksian. Kalau mau bercerita bagaimana Tuhan baik dalam kehidupanku mungkin nggak habis ya satu hari karena saya cuma dikasih 10 menit aja untuk kesaksian seperti itu. Nah, saya langsung aja. Saya berawal semua dari 2019 itu Juli. Saya udah pernah cerita mungkin dengan beberapa orang, saya mengidap autoimun. Jadi waktu itu saya terkena hipertiroid. Jadi kondisi badan saya waktu itu saya harus kehilangan saya beratnya 5556 terus waktu itu jadi 43 kilo. Kemudian banyak hal dalam tubuh saya, metabolisme, kemudian pencernaan juga itu bermasalah semua. Jadi semuanya jadi lebih cepat seperti itu. Jadi harusnya jantung normalnya ya paling nggak 100 gitu, saya 150, 160 1 menit. Jadi dalam keadaan saya santai pun jantung tetap bekerja seperti itu. Wah, itu mengganggu sekali. Jadi saya lebih cepat capek, kemudian rambut rontok dan semua. Nah, kemudian itu di bulan Juli 2019. Kemudian 2020 tiba-tiba semuanya metabolisme terbalik. Yang tadinya cepat menjadi detak jantung saya menjadi lebih lambat. Jadi 60, 67, 70 gitu. Jadi kemudian yang saya pup, kalau dulu pupnya sehari sekali terus itu kemudian menjadi seminggu sekali. Kulit pecah, kemudian mata bengkak, semua muka saya bengkak, kemudian saya lemas, ya pokoknya itu berbanding terbalik. Kalau tadi hipertiroid jadi lebih beraktivitasnya lebih bergairah seperti itu, tapi waktu saya kena hipotiroid itu berbeda, kemudian ada benjolan. Nah ini mungkin masih kelihatan sedikit benjolannya, itu pada bulan 12 itu di tahun 2019. Kemudian di saat yang bersamaan juga papa saya sakit, saya berulang kali kami coba untuk cek darah dan semua didapati bahwa papa saya tidak ada yang mengkhawatirkan seperti itu. Tapi di 2020 papa saya harus meninggal di tanggal 8 Januari pas bersamaan dengan hari ulang tahunnya. Kondisi waktu itu seharusnya saya sebagai anak ya, karena anaknya papa ada 2, satu udah meninggal karena penyakit lupus 2014 lalu, kemudian sisa saya. Nah, jadi harapannya bahwa saya menyambut tamu untuk yang pergi ke melayat papa saya, tapi kondisinya waktu itu nggak bisa karena saya lemas, saya nggak bisa bangun seperti itu, jadi saya cuma tidur di samping papa saya. Jadi orang datang cuma bisa peluk saya dan dalam kondisi saya berbaring karena hipotiroid itu ngantuk terus, pokoknya bawaannya tuh ngantuk, tidur kayak gitu. Nah, jadi mama saya waktu itu benar-benar terpukul karena waktu papa saya masuk rumah sakit, itu pertama kalinya papa saya masuk rumah sakit, saya juga masuk rumah sakit. Jadi kami sama-sama di tempat yang sama di UGD, sama-sama di infus. Bedanya papa saya pulang ke rumah bapak, saya pulang ke rumah mama saya. Seperti itu ya. Jadi kondisinya nggak berdaya gitu ya. Kemudian di tahun yang sama, April 2020, saya harus di PHK setelah 6 tahun bekerja. Kemudian sekolah musik saya ditutup secara sepihak karena kebetulan sekolah musik saya itu bertempat di sekolah itu. Jadi karena sekolah itu COVID ya, maksudnya waktu itu kondisinya COVID, kemudian harus menutup sekolah dan semua sekolah ditutup gitu. Nah, kemudian saya kecewa sekali, saya marah sekali waktu itu. Saya bilang,
kok begini Tuhan gitu loh. Tuhan tuh kasih saya sakit gitu kan. Pokoknya dengan kemarahan saya, papa saya Tuhan panggil pulang, kemudian saya harus di PHK, sekolah musik saya ditutup, terus saya mau makan apa? Gitu loh. Saya mau bayar cicilan itu gimana? Gitu. Jadi waktu itu saya disuruh menghadap HRD. Saya ingat kalau nggak salah di hari Rabu, saya ditelepon, Siska bisa ke kantor. Saya datang ke kantor, kemudian dia bilang, mohon maaf, kami nggak bisa melanjutkan kerjaannya kamu di sini karena kondisi lagi defisit anggaran. Padahal waktu itu saya udah pegawai tetap. Saya dikasih pesangon cuma 500.000. Seandainya saya datang ke dinas Disnaker, mungkin kantor saya bakal kena. Tapi waktu itu saya memilih enggak, udah selesai gitu, selesai baik-baik. Dan saya meyakinkan diri saya semua baik-baik saja. Walaupun air mata saya di depan HRD itu keluar, tapi waktu keluar itu saya langsung lap, saya bilang suatu saat kamu nyesal keluarkan saya dari sini. Itu waktu itu gitu kan. Ya pada saat itu secara manusia saya kehilangan pengharapan, kayaknya nggak ada harapan lagi gitu. Karena saya nggak tahu gimana ke depan, karena waktu itu kondisi COVID, sekolah ditutup, saya nggak punya penghasilan apapun, saya harus bayar cicilan, kemudian bagaimana hidup karena corona, ya kita nggak bisa private gitu, nggak bisa private piano. Mungkin kalau misalnya nggak ada corona ya bisa aja private gitu kan. Tapi waktu itu ya karena corona orang tua jadi takut kalau misalnya kita datang ke rumahnya. Nah, kemudian saya teringat satu ayat yang luar biasa yang bikin saya sebenarnya nggak pernah nggak pernah menyerah dan nggak mau menyerah. Itu ada di lagu. Saya tuh teringat di lagu itu. Meskipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini benar-benar kekuatan kalau Allah jadi bagianku. Apa ya? Maksudnya segalanya itu udah aku punya gitu. Walaupun aku nggak lihat bagaimana ke depan gitu. Tapi ketika Allah yang menjadi bagianku, aku nggak perlu khawatir sebenarnya gitu. Dan itu selalu aku yakini. Karena apapun yang Tuhan sebenarnya izinkan terjadi dalam kehidupanku, itu yang membentuk aku lebih lagi dalam ngandalin Asia. Kalau aku ngandalin kekuatanku sendiri, kalau aku ngandalin kepintaranku sendiri, mungkin aku nggak akan mampu lewatin semua tuh, nggak akan mampu. Dan hari ini aku mau bilang bahwa pada akhirnya saya melihat bagaimana jawaban Tuhan itu satu persatu digenapi. Papa saya Muslim, dan dia boleh percaya Tuhan Yesus pada saat akhir hidupnya. Papa meninggal 8 Januari, 2 Januari Papa terima Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupannya, dan ini doa 30 tahun. Doa 30 tahun dari saya secara pribadi gitu. Dan ya kadang-kadang bilang, nggak mungkin kayaknya papa saya masuk Kristen, nggak mungkin. Tapi ternyata Tuhan jawab. Di 2 Januari dia bilang, saya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan luar biasa gitu. Nggak pernah saya bayangin. Ternyata Tuhan jawab. Kemudian saya waktu itu ada ambil kendaraan, dan itu baru bulan pertama saya bayar, terus akhirnya kena COVID. Saya bilang, Tuhan, nggak mungkin dengan pembayaran segini, cicilan segini, saya bayar tiap bulan. Saya nggak mungkin, secara manusia itu nggak ada hitungannya. Tapi ternyata sampai hari ini saya nggak pernah terlambat untuk bayar cicilan itu tepat waktu. Saya bisa makan, saya masih bisa jalan, saya masih bisa sukacita. Ya. Kemudian puji Tuhan, Februari 2020 dinyatakan sembuh total dari autoimun dan nggak perlu minum obat lagi. Dan ini orang kaget gitu loh, kok bisa? Karena ada beberapa teman saya yang hipertiroid, dia bilang, Dek, gimana caranya supaya kamu supaya bisa sembuh dari hipertiroid terus nggak minum obat? Karena kalau hipertiroid itu kalau nggak minum obat itu nanti ngulang lagi dari 3. Kemudian 2, kemudian 1, nanti setengah. Nanti kalau nggak minum lagi, kondisinya lagi nggak baik lagi, ngulang lagi. Tapi puji Tuhan dari 2020 sampai 2022, saya melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan saya. 2021, saya ditawarin untuk bekerja di salah satu sekolah terbaik di Samarinda. Nggak pernah saya bayangkan. Dan Tuhan kasih. Gitu. Dan puji Tuhan, yang luar biasa adalah yang saya seringkali waktu THPM saya bilang tolong berdoa buat saya karena saya lagi progres untuk buat sekolah musik di bulan ini gitu. Ternyata Tuhan jawab
Dan kami sudah buka, sudah 3 minggu kami buka, dan puji Tuhan kami udah tutup slot dan masih waiting list. Kalau bukan Tuhan, nggak akan mampu untuk lewatin itu semua. Ya ini mungkin beberapa karya Tuhan yang dari sekian banyak karya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Mungkin ini kedengarannya klise, tapi ini benar-benar aku rasain bahwa memang setelah ada badai itu pasti ada pelangi. Kadang-kadang kita pikir, itu biasa. Tapi itu yang saya rasain secara pribadi. Lewati hal-hal yang kurang baik, kecewaan, kehilangan, sakit hati, rugi. Tapi Tuhan tetap mau menunjukkan kasih-Nya buat saya secara pribadi. Salah satu buktinya adalah saya masih belum bisa. Bukan belum bisa, tapi saya masih belum menyerah dan tidak akan pernah menyerah dalam hidup. Karena saya melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa sempurna dalam kehidupan saya. Mungkin itu kesaksian saya. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih Kak Siska yang sudah sharing bagaimana kebaikan Tuhan. Meskipun banyak percobaan gitu ya, percobaan demi percobaan, tetapi ya seperti kesaksian Kak Siska juga, Tuhan tetap selalu menolong. Selanjutnya saya minta Kak Cia untuk berdoa untuk Kak Siska. Waduh, ini lagi nangis. Oke, ya. Ya, mari kita berdoa untuk Siska. Tuhan, sungguh besar karya-Mu Tuhan atas hidup Siska. Kami bisa merasakan bahwa Tuhan sungguh ada, Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan Siska. Dan kami percaya juga bahwa Tuhan masih sampai hari ini ada dalam kehidupan setiap dari kami. Terima kasih Tuhan untuk karya Tuhan bagi Siska. Kami percaya Bapa bahwa apa yang boleh Siska alami itu saat ini menjadi kekuatan buat dia. Bahwa dulu Tuhan baik, Tuhan bersamanya, Tuhan menyelesaikan setiap masalahnya. Saat ini pun Tuhan akan ada bertanggung jawab atas hidupnya. Dan semua hal yang menjadi pergumulan Siska, Tuhan akan jawab seturut dengan kehendak Tuhan dan tepat pada waktunya. Kami bersyukur Tuhan kalau Siska masih terus punya kerinduan untuk melayani secara khusus di bidang musik, dan kami bersyukur juga ya Tuhan kalau sekolah musiknya sudah bisa dibuka dan boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Kami bersyukur juga Tuhan buat Tuhan yang boleh menyembuhkan Siska melalui setiap proses dalam kehidupannya. Kami boleh menyaksikan bahwa Tuhan besar, Tuhan berkarya melalui apa yang boleh Siska alami. Hamba secara pribadi bersyukur boleh selalu saling mendukung melalui doa dan sharing bersama-sama dengan Siska. Dan ini boleh menjadi penguatan untuk kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena masih menjadi Tuhan yang luar biasa bagi kami dan bagi persekutuan Joy. Terima kasih Yesus, haleluya. Amin.